menyerah, Mike Maignan berambisi untuk tampil di Piala Dunia. Laporan dari Prancis merinci bagaimana kiper AC Milan Mike Maignan sedang bekerja mati-matian agar cukup fit untuk Piala Dunia mendatang setelah mengalami cedera kambuhan yang parah pekan lalu. Pemain Prancis berusia 27 tahun itu mengalami cedera betis selama jeda internasional terakhir dan tetap absen selama 6 pertandingan terakhir Rossoneri di Serie A dan Liga Champions. Stefano Pioli baru-baru ini juga menyiratkan bahwa Maignan akan absen hingga 2023, tetapi sang kiper tampaknya memiliki ide yang berbeda. Seperti dilansir El Equipe, Maignan menolak untuk putus asa dan sangat ingin bergabung dengan skuad timnas Prancis untuk Piala Dunia mendatang di Qatar. Dia telah memutuskan untuk menjalani perawatan di bawah staf medis tim nasional dan diperkirakan akan tiba di Clairefontaine pada tahap awal minggu ini. Sejak cedera Mike Maignan, AC Milan terpaksa mengandalkan kiper cadangan Cyprien Tatarusanu yang berusia 36 tahun, yang melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Namun demikian, jelas bahwa ex-kiper Lille itu sangat dibutuhkan kehadirannya di skuad Rossoneri. Banyak contohnya, ini alasan fans Milan perlu bersabar pada De Ketelaere. Charles De Ketelaere sejauh ini kesulitan membuktikan dirinya di starting 11 AC Milan, namun ia agaknya perlu lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri. De Ketelaere didatangkan dengan mahar 35 juta euro atau 537 miliar rupiah musim panas lalu, dan mengingat harganya, tentu saja ada ekspektasi tinggi terhadapnya. Ia mungkin belum mampu menjawabnya, tetapi tidak ada alasan bagi Rossoneri untuk khawatir. Sebagaimana yang disorot oleh Sempre Milan, kenyataannya adalah sang pemain baru berusia 21 tahun yang baru melakukan lompatan ke panggung besar. Duel Serie A melawan Monza akhir pekan kemarin mungkin membuat situasinya semakin memburuk, mengingat kesulitan yang dialaminya terlihat jelas. Peluang yang terlewat dan langsung kembali ke ruang ganti semakin membuktikannya. Gelandang serang muda tersebut kesal dengan performanya sendiri, namun Milan agaknya tidak perlu khawatir mengenai rekrutan bintang mereka. Fans telah banyak melihat contohnya sebelumnya dari Sandro Tonali hingga Rafael, bahkan mencapai Brahim Diaz, pun demikian Pierre Kalulu dan Ismail Bennacer. Setiap pemain muda harus memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem Rossoneri dan kemudian mereka baru bisa dinilai dengan adil. Beruntungnya, manajemen Milan menyisipkan profil-profil kompetensi yang menyadari dengan sempurna semua aspek tersebut dan tidak berniat menempatkan De Ketelaere berada dalam bahaya. Alienator Stefano Pioli telah mengatakannya berulang kali, dan fans raksasa Serie A tersebut juga harus menyadari bahwa jalannya masih panjang, tetapi harapannya layak dinantikan. Ketagihan alumnus Chelsea, AC Milan punya alasan tersendiri incar Armando Broja. AC Milan sepertinya mulai ketagihan dengan pemain alumnus Chelsea. Kabarnya, Rossoneri mempunyai alasan tersendiri untuk mengincar Armando Broja. AC Milan nampaknya kembali ingin mendatangkan pemain anyar pada bursa transfer musim dingin Januari 2023. AC Milan berniat untuk menambah amunisi mereka, khususnya di sektor penyerang. Pasalnya, AC Milan sepanjang musim 2022-2023 banyak mengandalkan penyerang veteran yakni Olivier Giroud. Hal itu tidak lepas dari kondisi cedera yang menghantui Divock Origi dan Zlatan Ibrahimovic. Padahal, usia Giroud sudah tidak muda lagi dan tidak bisa menjadi jaminan penyerang jangka panjang bagi AC Milan. Oleh karena itu, Rossoneri berniat untuk mendatangkan penyerang anyar pada bursa transfer Januari nanti. Penyerang Chelsea asal Albania Armando Broja pun dikabarkan menjadi incaran utama AC Milan. Broja yang masih berusia 21 tahun diharapkan bisa menjadi penyerang masa depan AC Milan nanti. Sejauh ini, Broja hanya bermain sebanyak 12 kali untuk The Blues dan baru mencetak 1 gol di berbagai ajang.
Meski demikian, AC Milan rupanya memiliki alasan tersendiri ingin merekrut Broja. Dilansir Bolasport.com dari Football Italia, penyerang timnas Albania itu dinilai cocok dengan skuad asuhan Stefano Pioli. Broja memiliki karakter pekerja keras, suka melakukan build up, dan mau untuk melakukan track back demi membantu pertahanan tim. Selain itu, Broja juga memiliki fisik yang kuat, layaknya Giroud dan Ibrahimovic yang selama ini menjadi andalan AC Milan. Dengan tinggi 191 cm, Broja memiliki kemampuan duel udara yang cukup baik. Meski memiliki postur tubuh tinggi, sang bomber bisa dibilang pemain yang memiliki kecepatan tinggi dan finishing yang cukup baik. Berbagai alasan itulah yang membuat Rossoneri tertarik untuk merekrut Broja. Lolos dari cedera, Brahim dan Des bisa bela Milan lawan Dinamo Zagreb. Brahim Diaz dan Sergio Des kemungkinan besar masuk skuad AC Milan saat menghadapi Dinamo Zagreb di Liga Champions setelah keduanya lolos dari cedera. Brahim dan Des sama-sama harus meninggalkan lapangan di tengah pertandingan melawan Monza akibat cedera Sabtu 22 Oktober malam kemarin. Alhasil, tes kesehatan dilakukan di Milanello keesokan harinya dan kabar positif pun datang dari klub. Kedua pemain, khususnya playmaker muda Spanyol, bermain bagus dan masalah tersebut datang seolah menjadi pukulan. Ia sempat mencetak brace spektakuler dan cedera serius dapat sepenuhnya mengacaukan ritmenya sebagaimana yang terjadi musim lalu. Beruntungnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Milan News, pemeriksaan yang dilakukan Minggu 23 Oktober kemarin menepis adanya cedera otot kedua pemain tersebut. Mereka akan dipantau dengan seksama selama 24 jam ke depan dan kemudian keputusan akan dibuat terkait ketersediaan mereka untuk duel melawan Dinamo Zagreb. Dari dua pemain tersebut, Brahim memiliki peluang yang lebih tinggi tampil dalam laga tersebut yang akan menjadi suntikan besar bagi Milan. Charles De Ketelaere merupakan pengganti alaminya di posisi playmaker, namun belakangan ini ia belum benar-benar bersinar dan tampaknya bakal memerlukan waktu sedikit lebih banyak untuk menyesuaikan diri. Sementara itu, Des bisa menjadi senjata rahasia alienator Stefano Pioli di Kroasia guna menjaga harapan klub lolos ke babak 16 besar Liga Champions, menyusul performa apiknya dalam beberapa pertandingan terakhir. AC Milan bisa raih 60 juta euro jika lolos ke fase knockout Liga Champions. Rossoneri sangat ingin lolos ke babak sistem gugur Liga Champions musim ini. Sebuah target yang dilaporkan akan membuat AC Milan mendapatkan pundi-pundi uang mencapai 60 juta euro. Milan saat ini duduk di urutan ketiga di grup E setelah 4 pertandingan, meraih 4 poin setelah kalah dari Chelsea, hasil imbang dengan RB Salzburg dan kemenangan atas Dinamo Zagreb. Tekanan sekarang ada pada Stefano Pioli dan pasukannya. Dengan 2 pertandingan tersisa dan AC Milan sangat ingin mencapai babak 16 besar kompetisi klub paling elit di benua biru ini. Seperti yang dirinci oleh La Gazzetta dello Sport, lolos ke babak 16 besar Liga Champions akan membuat AC Milan mendapatkan sekitar 60 juta euro pendapatan total dari UEFA, dan itu bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi. Hadiah sebesar 9,6 juta euro berasal dari keberhasilan lolos ke babak sistem gugur, tetapi keuntungan yang lebih besar akan datang dari pasar sponsorship, yang akan meningkat bahkan jika Juventus atau Inter gagal mencapai babak 16 besar. Pendapatan dari box office juga tidak dapat dilupakan, karena pertandingan kandang big match melawan Chelsea membuat Milan meraih pendapatan hampir menyentuh 7 juta euro. Kemenangan dalam kompetisi Liga Champions akan menghasilkan pendapatan lebih lanjut dan hasil akhir mereka dari UEFA bisa lebih dari 60 juta euro jika AC Milan terus melaju di turnamen ini.